Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Dinda Ramadanti, NPM 2241115 from class MNJ 22E. In this presentation, I will talk to you about the theory of business model. Business Model Canvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi Business Model Canvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Jika dibandingkan dengan bisnis plan yang berpuluh-puluh halaman, business model ini jauh lebih ringkas karena disusun ke dalam satu halaman saja. Oleh karena itu, kerangka bisnis ini paling populer di kalangan bisnis startup. Pada awalnya, Business Model Canvas diperkenalkan pada tahun 2005 oleh seorang entrepreneur asal Swiss yang bernama Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Di dalamnya, ia menerangkan mengenai framework sederhana yang mempresentasikan elemen-elemen penting yang ada dalam model bisnis. Ada 9 elemen dalam bisnis model. Yang pertama, customer segment, segmentasi konsumen. Elemen pertama yang wajib ada di dalam bisnis model Canvas yaitu segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang Anda miliki, tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Anda juga harus menentukan siapa saja yang menjadi target bisnis, segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk ataupun jasa Anda. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat mempertimbangkan dalam menentukan segmentasi produk. Antara lain, yang pertama, customer jobs. Di dalam segmen ini, Anda harus menentukan apa saja hal yang ingin dicapai pelanggan, masalah yang mereka hadapi, apa saja kebutuhan yang mereka miliki, bagaimana produk atau layanan Anda dapat membantu pelanggan. Yang kedua, customer gain. Segmen ini memuat tentang manfaat yang diinginkan ataupun yang diharapkan konsumen dari usaha Anda. Yang ketiga, customer pain. Segmen ini akan menggambarkan emosi negatif apa yang bisa membuat konsumen mereka tidak nyaman, resiko yang ditakutkan dan buruk. Yang kedua yaitu value proposition, proposisi nilai konsumen. Setelah menentukan siapa saja yang menjadi target konsumen, kemudian Anda harus tahu bagaimana bisnis Anda dapat bermanfaat untuk para pelanggan. Value proposition ini akan menjelaskan mengenai poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Agar lebih detail, dengan menjawab pertanyaan di bawah ini bisa membantu Anda dalam menyusun value proposition yang tepat. Yang pertama, apa saja keunggulan yang ditawarkan ke pelanggan ketika menggunakan produk Anda? Yang kedua, manfaat apa saja yang akan diperoleh pelanggan setelah menggunakan produk? Yang ketiga, mengapa pelanggan harus memilih produk Anda dan apa yang membedakannya dari pesaing Anda? Ada kurang lebih 11 value proposition menurut Alexander Osterwalder dan juga Yves Pigneur. Di antaranya yang pertama, newness, sebuah nilai kebaruan yang sebelumnya belum pernah ditawarkan oleh bisnis lainnya. Yang kedua, performance. Ini adalah peningkatan performa atau kinerja bisnis. Yang ketiga, customization, produk yang bisa disesuaikan dengan keperluan individual pelanggan. Yang keempat, getting the job done. Ini adalah nilai dari membantu pelanggan dalam melakukan pekerjaan atau membantu memecahkan masalah tertentu. Yang kelima, desain. Nilai dari sisi desain sebuah produk, misalnya saja di industri fashion. Yang keenam, brand atau status. Menunjukkan status sosial tertentu saat menggunakan produk. Yang ketujuh, price. Menawarkan nilai yang serupa dengan harga yang lebih murah atau terjangkau kepada segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga.
Yang ke-8, cost reduction. Nilai yang ditawarkan kepada pelanggan berupa pengurangan biaya dari kegiatan yang dilakukan. Misalnya saja, kepada produk aplikasi kasir, payroll, atau HR. Yang ke-9, risk reduction. Ini adalah nilai yang berupa pemberian garansi terhadap produk dan juga layanan dalam pengurangan risiko. Ke-10, accessibility. Memberikan akses kepada pelanggan yang awalnya tidak dapat memperoleh produk atau jasa tersebut. Misalnya saja, program pengandaian yang sekarang bisa memungkinkan pesertanya untuk menabung emas tanpa perlu membelinya secara fisik. Yang ke-11, convenience. Memberikan kenyamanan dan juga kemudahan kepada para pelanggan. Yang ketiga yaitu channels atau saluran. Channel adalah media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Penentuan channel ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Pikirkan dengan baik channel apa saja yang akan digunakan untuk menjangkau konsumen. Misalnya saja dengan menggunakan media sosial, website, dan lain sebagainya. Salah satu channel yang paling pas untuk menyampaikan produk kepada para konsumen yaitu melalui website. Dengan membuat website bisnis bisa membantu Anda untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan mudah. Selain itu, website juga bisa menampilkan katalog produk Anda dengan menarik dan juga menjadi tempat para pelanggan untuk melakukan transaksi. Yang keempat yaitu customer relationship, hubungan konsumen. Setelah mengetahui dan memahami segmentasi pasar yang sesuai dan channel yang akan digunakan, maka sekarang adalah saatnya untuk menentukan bagaimana bisnis Anda bisa berinteraksi dengan pelanggan. Pahami bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan, supaya mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor. Contoh yang dapat Anda terapkan misalnya saja dengan memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, atau menyediakan program membership. Yang kelima, revenue stream, sumber pendapatan. Elemen business canvas yang satu ini menggambarkan sumber pendapatan yang berasal dari bisnis Anda. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan semaksimal mungkin. Cobalah untuk pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis yang Anda rintis. Misalnya saja, selain mengandalkan sumber penghasilan utama dari penjualan produk, seiring dengan perkembangan bisnis, Anda juga dapat membuat program membership ataupun memberikan pilihan untuk upgrade ke Hanan dengan harga yang cenderung lebih tinggi. Pahami strategi yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jangan sampai ada produk ataupun kinerja yang tidak digunakan secara maksimal. Yang keenam yaitu key resource, sumber daya. Agar tetap kompetitif dalam ranah bisnis yang Anda jalani, Anda perlu sumber daya yang sesuai guna mendukung kegiatan bisnis Anda. Key resource adalah daftar sumber daya yang sebaiknya Anda miliki untuk mewujudkan value proposition. Untuk key resource sendiri dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, antara lain yang pertama physical resource, tempat usaha, bangunan atau gedung, kendaraan, mesin, bahan baku, atau produk. Yang kedua, intellectual resource, yaitu merek, hak cipta, partnership, patent, dan trademark. Yang ketiga, human resource, yaitu orang yang melakukan kegiatan perusahaan, sumber daya manusia. Yang keempat, financial resource, saldo tunai, dana, kredit, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, key activity, aktivitas yang dijalankan. Key activity merupakan sebuah elemen yang ada di dalam business model canvas yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Semua aktivitas tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Yang ke-8, key partnership, kerjasama. Key partnership merupakan elemen yang ada di dalam bisnis model canvas yang berisi mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan yang Anda perlukan untuk mencapai key activities dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Partner utama ini bisa berupa third party seperti hanya supplier,
mitra bisnis, ataupun perusahaan lain yang mendukung kegiatan bisnis Anda. Yang kesembilan yaitu cost structure, struktur biaya. Cost structure adalah elemen terakhir yang ada di dalam business model Canvas. Di dalam elemen ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Selain itu juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien untuk meminimalisir resiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan di dalam bisnis, Anda perlu membuat dan menyusun laporan keuangan dan juga pembukuan yang baik. Thank you for listening to my presentation. I hope what I have said will be beneficial for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.